we broke up, babe. 'Cause if we never did, I'd be right there laying beside you. Just someone to lie to, yeah. So I heard you broke up, babe. Well, no, I'm really sorry for the things I'm about to tell you. But she's nothing like you, no. Now I'm with someone new, doing all the things we used to do. Perkenalkan, nama saya Jauharul Arifin dengan NIM A1D021069. Saya Zaki Nama saya Dita Nurfadila dengan NIM A1D021048. Perkenalkan, nama saya Poinyah dengan NIM A1F02109. Hidroponik merupakan salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Hidroponik menggunakan air yang lebih efisien, jadi cocok diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air yang terbatas. Untuk melakukan metode penanaman dengan hidroponik, ini memerlukan alat dan bahan yang berbeda dengan metode pertanian yang ada di dalam tanah. Pipa paralon ini merupakan alat yang paling utama dalam metode pertanian hidroponik. Paralon ini akan dimanfaatkan sebagai instalasi untuk jalur penyuplaian air bagi tanaman. Kemudian yang kedua ada benih. Jika ingin melakukan kegiatan pertanian, maka jangan lupa untuk membeli benih tanamannya, karena bahan utama dalam pertanian adalah benih tanaman. Jangan lupa untuk memilih benih yang memiliki varietas yang unggul, agar tanaman yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Kemudian ada rockwool. Rockwool merupakan salah satu media tanam yang banyak digunakan oleh para petani hidroponik. Media tanam ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan media lainnya, terutama dalam hal perbandingan komposisi air dan udara yang dapat disimpan oleh media tanam. Kemudian ada netpot. Netpot adalah istilah untuk wadah atau pot tanaman yang biasanya berukuran kecil dan terdapat lubang di bawahnya. Netpot ini merupakan salah satu peralatan hidroponik sederhana yang sebenarnya dapat kita buat sendiri di rumah. Untuk mengganti netpot, kita dapat menggunakan gelas plastik bekas air mineral atau gelas plastik bekas minuman. Kemudian yang selanjutnya ada sumbu panel. Sumbu panel ini berfungsi untuk menyalurkan nutrisi pada tanaman. Dalam metode hidroponik diperlukan sumbu yang digunakan menyalurkan nutrisi pada tanaman tersebut dibuat dari kain flanel maupun sumbu kompor yang memiliki daya serap air yang cukup tinggi. Kemudian ada pH meter. pH meter ini berfungsi untuk mengetahui kadar nutrisi atau pH nutrisi yang digunakan. Kadar kesamaan larutan nutrisi dan media tanam perlu diperhatikan dan dijaga untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Untuk mengukur kadar pH atau nutrisi ini bisa digunakan dengan pH meter. Kemudian ada alat yang bernama TDS meter. TDS meter ini merupakan singkatan dari istilah bahasa Inggris yang memiliki kepanjangan Total Dissolved Solids, atau dapat diartikan menjadi total padatan terlarut. Seperti namanya, alat ini digunakan untuk mengukur total padatan atau partikel larutan dalam air. TDS meter memiliki satuan ukur ppm atau part per million. Alat ini digunakan untuk mengukur kadar larutan nutrisi hidroponik agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan ppm setiap tanaman pasti berbeda-beda. Contohnya, pada tanaman kangkung dan pakcoy memiliki kebutuhan nutrisi sekitar 1050 sampai 1400 ppm. Kemudian ada ember. Ember ini berfungsi sebagai penyimpanan air atau bak air dan larutan. Kemudian yang terakhir yang paling kita butuhkan dalam pertanian yaitu nutrisi. Nutrisi yang biasa digunakan hidroponik biasanya nutrisi AB mix atau pupuk racikan. AB mix ini merupakan larutan yang dibuat dari bahan-bahan kimia yang diberikan melalui media tanam yang berfungsi sebagai
nutrisi atau sumber energi untuk tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang pertama, potong rock wool dengan ukuran 2,5 cm dikali 2,5 cm dikali 2,5 cm. Yang kedua, rendam rock wool dalam air sampai basah lalu tiriskan sehingga rock wool berada dalam kondisi lembab karena jika terlalu basah dapat mengakibatkan benih tanaman membusuk dan tidak pecah menjadi bibit tanaman. Yang ketiga, letakkan rock wool di atas nampan atau tray semai. Yang keempat, buatlah lubang di tengah-tengah rock wool dengan tusuk gigi. Usahakan jumlah lubang semai disesuaikan dengan ukuran tanaman jika sudah tumbuh besar. Yang kelima, masukkan biji atau benih tanaman satu persatu ke dalam rock wool dengan tusuk gigi yang dibasahi. Usahakan penempatan benih sesuai serat rock wool sehingga pertumbuhan akar lebih baik. Yang keenam, letakkan pada tempat yang sejuk atau jauh dari sinar matahari. Yang ketujuh, semprot dengan air pada pagi atau sore hari ke permukaan media tanam di mana benih disemai. Jika menggunakan nampan, maka dapat dilakukan dengan memberi genangan sedikit air agar media tanam tetap lembab. Yang kedelapan, sekitar 1-4 hari akan terlihat benih pecah, sprout, atau tunas, ditandai dengan warna putih. Lama sproutnya benih tergantung jenis tanaman. Yang kesembilan, jika benih sudah pecah dan muncul bakal daun, maka langsung pindahkan ke tempat yang mendapat sinar matahari minimal 6 jam sehari. Benih yang sudah pecah harus mendapatkan sinar matahari langsung. Setelah muncul daun ketiga, semaian bisa dipindah tanam. Siapkan sistem hidroponiknya terlebih dahulu ya. Kemudian, pisahkan kotak rock wool berdasarkan garis yang sudah dibuat pada waktu semai. Bersyukur aku mengenalmu, karena cinta dari kamu jadikan aku wanita terbahagia di dunia. Bersama kamu ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama kamu ku rasa jauh. Lalu, siapkan air nutrisi hidroponik AB Mix dengan takaran 1 liter air berbanding 5 ml larutan A berbanding 5 ml larutan B. Ku yakin tahu, ku yakin sama. Lalu, aduk hingga tercampur secara homogen. Setelah itu, tuangkan ke dalam sistem hidroponiknya. Di dalam hati selalu ku rasa bersyukur aku mengenalmu, karena cinta dari kamu jadikan aku wanita terbahagia di dunia. Kemudian, siapkan netpot, lalu tambahkan kain flanel apabila menggunakan sistem wick. Ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama Kemudian, ambil potongan rock wool, lalu masukkan ke netpot hingga menyentuh kain flanel. Setelah itu, masukkan netpot ke sistem hidroponik dan pastikan ujung flanel menyentuh air nutrisi. Lakukan cara yang sama untuk tanaman lain dan sesuaikan dengan sistem yang digunakan. bersama kamu ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta.
Tanaman selada memerlukan 30-40 hari setelah tanam untuk bisa dipanen. Dan biasanya, jika melebihi waktu tersebut, rasa seladanya akan menjadi pahit. Tidak kalah penting untuk membersihkan selada dengan menggunakan air bersih yang gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin menempel pada selada. Selain itu, jangan potong bagian akarnya ya, karena sayuran akan bisa lebih tahan lama. Untuk packing kita membutuhkan gunting, isolasi atau label sayur, plastik, dan kertas minyak. Bungkus selada menggunakan kertas minyak untuk memudahkan memasukkan ke dalam plastik packing. Fungsi dari kemasan itu sendiri untuk menghindarkan produk dari kerusakan yang dialami akibat gesekan ketika distribusi. Jika sudah dimasukkan ke dalam plastik, lalu ambil kertas minyak dari plastik tersebut. Lalu pasang label sayur pada tangkai selada untuk menyegel sayur agar tidak mudah bergeser dan sekaligus membuat packing lebih rapi.